Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Wahyudi. Di sini saya akan membahas tentang perkuliahan seminar keuangan internasional. Nah, ini di modul 9 kali ini bertema tentang pembiayaan perdagangan luar negeri. Oke, setelah itu kita masuk ke pembahasan. Apa sih pembiayaan perdagangan luar negeri? Yaitu pengertian pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan pada transaksi perdagangan internasional manapun. Umumnya tersedia kredit yang diberikan baik oleh pemasok, pembeli, atau beberapa institusi keuangan. Kombinasi dari pemberian kredit di atas. Pemasok mungkin memiliki arus kas cukup besar untuk membiayai seluruh siklus perdagangan, yang dimulai dengan produksi barang hingga pembayaran diterima dari pembeli. Bentuk kredit ini disebut kredit pemasok. Namun, ada beberapa kasus eksportir mungkin membutuhkan pendanaan dari bank untuk menambah arus kasnya. Sebaliknya, pemasok mungkin tidak ingin memberikan pembiayaan sehingga pembeli harus membiayai transaksi sendiri, baik secara internal maupun eksternal melalui banknya, karena bank memiliki peran menyeluruh dalam pembiayaan perdagangan pada dua sisi transaksi ini. Poin yang kedua, metode pembiayaan perdagangan luar negeri. Metode pembayaran terlebih dahulu atau cash in advance. Metode pembayaran terlebih dahulu adalah suatu sistem pembayaran di mana pihak eksportir, penjual akan mengirimkan barang dagangan. Setelah eksportir, penjual menerima pembayaran harga barang tersebut. Sistem pembayaran seperti ini sangat menguntungkan dan sangat aman bagi pihak eksportir, tetapi sangat tidak aman bagi pihak importer, pembeli, sebab setelah uang diterima oleh pihak eksporter, berbagai kemungkinan atas barang objek jual beli dapat terjadi. Bisa jadi barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan, misalkan kayak hilang atau tidak diterima, atau karena suatu hal lain, bahkan barang tersebut tidak dikirim sama sekali oleh pihak eksportir. Karena itu metode pembayaran secara advance ini sangat jarang diikuti dalam praktek, kecuali dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama itu jika modalitas dan kejujuran pihak eksportir sudah dikenal di kalangan pedagang secara luas. Jadi maksudnya itu kayak penjual udah terkenal aman gitu. Terkenal aman, jujur, amanah secara luas. Sebab itu berani pembeli untuk membelinya. Yang kedua, jika ada hubungan khusus antara eksportir dengan importer. Misalkan ada hubungan saudara, hubungan teman, atau hubungan perusahaan yang terkualifikasi dalam suatu grup usaha. Jika transaksi tersebut terhadap order barang-barang yang harganya relatif rendah, misalkan pemesanan dengan surat atas pembelian buku atau benda-benda lainnya. Lalu ada juga bentuk pembayaran letter of credit, LC. LC merupakan instrumen yang diterbitkan oleh bank atas nama importir, pembeli, yang berisi janji untuk membayar eksportir penerima manfaat setelah dokumen pengiriman bersama dengan perjanjian yang ditentukan diserahkan. Dampaknya itu bank memberikan kredit kepada pembeli. Metode ini merupakan jalan tengah untuk penjual
dan pembeli karena metode ini memberikan keuntungan tertentu pada kedua pihak. Eksportir mendapatkan kepastian menerima pembayaran dari bank penerbit selama eksportir dapat memberikan dokumen sesuai dengan LC. Fitur penting pada LC adalah bahwa bank penerbit wajib membayar LC tanpa mempertimbangkan kemampuan atau keinginan pembeli untuk membayar barang tersebut. Sebaliknya, importir tidak perlu membayar barang hingga pengiriman dilakukan dan dokumen disajikan dengan lengkap. Namun, importir tetap mengandalkan eksportir untuk mengirim barang sesuai yang dijelaskan dalam dokumen, karena LC tidak menjamin bahwa barang yang dibeli sesuai dengan pada faktur dan barang yang dikirimkan. Keunggulan letter of credit. LC memiliki beberapa keunggulan dari metode pembiayaan perdagangan internasional dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu mempermudah lalu lintas pembayaran, mengamankan dana yang disediakan importir untuk melunasi kewajiban, menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Keuntungan yang diperoleh eksportir dari LC: kepastian pembayaran dan menghindari risiko. Sekalipun eksportir tidak mengenal importir, tetapi dengan adanya LC sudah merupakan jaminan bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan. Reputasi dan nama baik bank yang membuka LC merupakan jaminan pokok dan jaminan pembayaran itu akan terjadi ganda bila bank devisa atau bertindak sebagai advising bank juga memberikan konfirmasinya. Jadi risiko untuk tidak terbayar menjadi sangat minim. Di sini terlihat besarnya peranan bank dalam melancarkan perdagangan internasional. B. Penguangan dokumen dapat langsung dilakukan. Bila barang sudah dikapalkan, maka dengan LC shipping, dokumen dapat langsung diuangkan atau dinegosiasikan dengan advising bank dan tidak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir. Advising bank atau negotiating bank tidak ragu untuk melunasi dokumen pengapalan itu karena pembayarannya sudah dijamin oleh opening bank. Sebaliknya, bila tidak ada LC, maka eksportir tidak mungkin menegosiasikan shipping dokumen, sehingga harus menunggu transfer menegosiasikan shipping dokumen hingga harus menunggu transfer atau kiriman uang lebih dahulu dari importir, atau dokumen harus dikirimkan dulu untuk collection. C. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada LC. D. Terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta. Di berbagai negara terdapat pembatasan transfer valuta asing dan diperlukan izin impor sebelum dilakukan pembukaan LC. Bank devisa di negara importir sudah mengetahui ketentuan ini dan mereka baru bersedia membuka LC bila ada semua ketentuan pemerintah sudah dipenuhi oleh importir. Oleh karena itu, pada setiap pembukaan LC, opening bank sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada LC tersebut. Dengan demikian, eksportir terhindar dari risiko non-payment yang mungkin terjadi bila transaksi dilakukan tanpa LC. Kemungkinan memperoleh uang atau kredit tanpa bunga bila importir bersedia membuka LC dengan syarat red cross, maka eksportir dapat memperoleh uang muka dari LC yang tersedia. Ini berarti eksportir mendapat kredit tanpa bunga atau semacam uang
panjar yang biasanya diperlukan untuk memulai produksi barang yang akan diekspor itu. Keuntungan LC bagi importir. Pembukaan LC dapat diartikan bahwa opening bank meminjamkan nama baik dan reputasinya kepada importir sehingga dapat dipercayai oleh eksportir. Eksportir yakin bahwa barang yang dikirimkan pasti akan dibayar. LC merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh karena akan diteliti oleh bank yang mempunyai keahlian dalam hal itu. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang dari LC yang tersedia. Dokumen pertukaran draft merupakan permintaan tanpa syarat yang dikeluarkan suatu pihak, biasa eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar jumlah nominal yang tertera dalam draft diserahkan. Draft merupakan permintaan formal dari eksportir untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli. Draft tidak melindungi eksportir sejauh LC karena bank tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas nama pembeli. Draft adalah perintah tertulis tanpa syarat yang ditandatangani dan dikirim oleh eksportir kepada importir untuk membayar sesuai dengan permintaan atau pada waktu dan jumlah yang tertulis. 3 fungsi utama draft. Yang pertama, menyediakan bukti tertulis dalam bentuk yang sederhana dan jelas dari suatu kewajiban finansial. Yang kedua, memungkinkan kedua pihak untuk mengurangi biaya modal dari total pembiayaan. Yang ketiga, menyediakan suatu instrumen tanpa syarat dan dapat dinegosiasikan. 1. Syarat draft dapat dinegosiasikan. Tertulis ditandatangani oleh pihak yang mengeluarkan tanpa syarat. Terdapat jumlah uang tertentu, dapat dibayar pada saat diminta, dapat dibayar kepada pembawa perintah. Pihak-pihak yang terlibat dalam draft apa saja sih? Yang pertama itu ada drawer, yaitu penanda tangan dan pengirim draft. Yang ketiga ada paye. Paye pihak ketiga yang membayarkan draft. Lalu ada drawe, pihak yang menerima draft. Jenis-jenis draft ada sign dan time draft. Sign draft itu harus dibayar pada saat diajukan. Time draft atau unset draft harus dibayar pada waktu tertentu yang akan datang. Lalu ada acceptance, adalah draft yang diterima oleh drawe. Banker adalah asisten yang diterima oleh pihak bank yang disebut accepting bank. Clean dan documentary draft. Clean draft disertai dengan dokumen lain. Documentary draft disertai dokumen seperti bill of lading, faktur komersil, sertifikat asuransi, dan surat-surat konsular bila diperlukan. Jenis-jenisnya yaitu dokumen agent payment DP, dokumen agent acceptance, dokumen usage draft, dokumen disampaikan jika pembeli sudah mengakseptasi wesel yang diterbitkan oleh penjual. Dalam terminologi perbankan, transaksi ini dikenal dengan documentary collection, pengumpulan dokumen. Dalam transaksi semacam ini, bank-bank dari kedua pihak bertindak sebagai perantara dalam memprosesan dokumen-dokumen pengiriman dan penagihan pembayaran. Ada 2 proses berdasarkan cara pengirimannya, yaitu sign draft dan time draft atau konsiansi. Sign draft yaitu eksportir akan dibayar setelah pengiriman dilakukan oleh draft memberikan pada pembeli untuk memperoleh pembayaran. Kondisi ini disebutkan dokumen setelah pembayaran. Metode ini memberikan
perlindungan pada eksportir, karena bank hanya memberikan dokumen pengiriman sesuai instruksi eksportir. Time draft yaitu eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk memberikan dokumen pengiriman sebelum draft ditandatangani. Metode ini disebut dokumen sebelum pembayaran akseptasi. Konsiansi, consignment. Perjanjian konsiansi yaitu di mana eksportir barang pada importir tetapi mempertahankan kepemilikan barang. Importir memiliki akses terhadap barang tetapi tidak perlu membayar hingga barang terjual kepada ketiga. Eksportir mempercayai importir untuk mengirim pembayaran barang yang telah terjual. Jika importir tidak dapat membayar, eksportir memiliki keterbatasan penagihan karena tidak ada draft sementara barang telah terjual. Karena risiko tinggi ini, konsiansi barang digunakan kecuali antara perusahaan afiliasi atau anak perusahaan dengan induk perusahaan. Consignment adalah suatu keadaan di mana barang yang diterima importir hanya berupa titipan dari eksportir. Importir sebagai agen yang menjual kepada pihak ketiga. Importir tetap menjadi pemilik dan penanggung penuh resiko-resiko berikut. Modal terlalu lama tertimbun, tidak ada kepastian menerima pembayaran, dapat menjadi korban kenakalan importir. Jika importir tidak membayar, maka tidak ada bukti untuk menuntutnya di pengadilan. Penundaan pembayaran atau open account. Kebalikan dari pembayaran di muka adalah transaksi utang di mana eksportir mengirim barang mengharapkan pembeli mengirimkan pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Importir sepenuhnya mengendalikan kelayakan keuangan, integritas, dan reputasi pembeli. Seperti yang diperkirakan, metode ini digunakan jika pembeli dan penjual saling percaya dan telah sering berhubungan, meskipun berisiko, seperti kemungkinan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian, kurang atau terlambat pembayaran, bukan karena ada sesuatu hal lain. Harga tidak dibayarkan sama sekali. Transaksi open account digunakan secara luas, biasanya dilakukan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau dengan perusahaan yang terafiliasi, umumnya antar negara industri di Amerika dan Eropa. Salah satu sistem pembayaran secara open account ini adalah jika barang dikirim secara rutin, sedangkan pembayaran dilakukan secara periodik. Misalnya dibayar tiap 3 bulan sekali. Open account selling merupakan kebalikan dari advance payment, yaitu barang dikirim dahulu baru importir ditagih. Disebut open account karena belum dilakukan pembayaran sekali barang belum diterima atau belum jatuh tempo. Satu, open account terjadi apabila ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir. Barang-barang dan dokumen dikirim langsung kepada pembeli. Eksportir kelebihan dana. Eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang atau menghalangi transfer dana. 2. Resiko-resiko. Eksportir tidak mendapat kepastian apakah importir akan membayar. Karena tidak ada bukti, maka eksportir sulit menuntut importir di pengadilan. Penyelesaian perselisihan akan menimbulkan ongkos bagi eksportir, terutama bila harus datang ke negara importir. 3. Jaminan yang mungkin didapatkan eksportir. Pengetahuan bahwa pembeli memiliki reputasi yang baik. Pengetahuan bahwa keadaan ekonomi negara pembeli adalah stabil. Laporan stabilitas dapat diperoleh dari bank.
asuransi kredit yang ada, tabel perbandingan berbagai metode pembayaran, metode pembayaran di muka, LC, sign draft dokumen. Berikut adalah bisa kita lihat ya, untuk tabel perbandingan. Lalu next di sini ada counter trade atau imbal beli. Counter trade adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan berbagai imbalannya memperoleh jumlah barang tertentu pula. Kelemahannya kurang efisien dibandingkan pembayaran kontan atau kredit. Perusahaan yang dilakukan counter trade kesulitan mendapatkan uang tunai di pasar internasional. Bentuk-bentuk counter trade ada barter. Kita tahu bahwa pertukaran secara langsung barang dengan barang. Ada counter purchase atau barter paralel, penjualan dan pembelian dari barang tidak berhubungan. Ada buyback, membayar membeli barang yang dibeli secara menjual produk yang berhubungan. 3. Alasan counter trade. Counter trade memungkinkan anggota suatu kartel seperti OPEC untuk menurunkan harga dari yang disepakati. Counter trade merupakan risiko yang dihadapi suatu negara yang melakukan kontrak baru fasilitas manufaktur. 4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam counter trade. Nilai jual kembali produk pertanian di future market. Sepanjang perusahaan telah memperhitungkan nilai jual beli, maka tidak ada masalah jika harus dipertukarkan antara dua barang yang tidak sederajat dalam teknologi. Tingkat keuntungan yang dipersyaratkan dalam counter trade harus benar-benar fair. Dengan counter trade, biaya broker dapat dihemat. Counter trade menjadi alternatif di saat cadangan devisa tidak memadai. Dokumen-dokumen perdagangan internasional. A. Bill of lading. Bill of lading atau BL berfungsi sebagai kontrak antara pembawa dan pengirim, di mana pembawa menyetujui mengirim barang sebagai tanda terima bagi pengirim. Dokumen yang menentukan kontrol atas barang khusus negotiable. Jenis-jenis BL. Yang pertama ada straight of order. Straight BL untuk mengirimkan barang kepada pihak tertentu, biasanya importir. Order barang dikirim atas pesanan pihak tertentu. Barang tetap menjadi milik eksportir sampai dikuasai kepada pihak lain. Faktur komersial. Commercial invoice. Faktur komersial berisi deskripsi barang dagangan yang dikirim, meliputi detail kualitas, harga per unit, total nilai, nama dan alamat eksportir dan importir, jumlah paket, dan lain-lain. Asuransi insurance. Asuransi akan melindungi semua kiriman sehingga tidak diperlukan lagi asuransi untuk tiap-tiap barang secara individu. Lalu ada faktur konsuler invoice. Faktur konsuler adalah faktur yang berisi detail dan informasi yang berbeda dari suatu negara ke negara lain. Faktur konsuler harus ditunjukkan kepada kantor konsultan lokal, di mana pengiriman ditunjukkan dan berfungsi sebagai visa. Di sini ada teknik pembiayaan dalam perdagangan luar negeri. Ada banker acceptance (BA). BA adalah time draft yang ditarik dari bank yang telah menyetujui pembayar pada saat jatuh tempo. Kronologisnya. 1. Importir memohon LC untuk membiayai pembelian sampai barang terjual. 2. Importir memberi wewenang kepada eksportir untuk menarik time draft pada bank untuk membayar barang-barangnya.
3. Berdasarkan wewenang tersebut, eksportir mengirimkan barang dengan sebuah order BL dan menimbulkan time draft dan pengesahan dokumen pengiriman kepada bank. 4. Bank asing menyampaikan draft dokumen pengiriman kepada bank importir. Draft inilah yang setelah diterima oleh bank importir disebut BA. Eksportir mendiskontokan draft kepada bank penerima dan menerima pembayaran atas pengiriman barang. 7. Dokumen pengiriman dikirim sebagai importir dan importir mengklaim pengiriman tersebut. Fakta tentang BA. Bank penerima BA mungkin membeli BA dan memegangnya sebagai portofolio atau menjualnya di pasar uang. Waktu jatuh tempo BA biasanya 30 hari, 90 hari atau 180 hari. Bagi investor, BA merupakan substitusi yang dekat dengan liabilities lainnya seperti deposito. BA memungut biaya tergantung pada masa jatuh tempo dan kredibilitas peminjam. Keputusan mendiskontus BA eksportir tergantung pada opportunity cost of money. Discounting adalah perubahan draft menjadi uang tunai karena draft tidak diterima oleh bank. Factoring adalah kegiatan membeli penerimaan eksportir dengan harga diskon dan mengambil semua risiko politik dan kredit kecuali risiko pertikaian. Forward factoring adalah pendiskonan dari penerima ekspor jangka menengah dalam mata uang yang dapat ditukar sepenuhnya untuk digunakan pada risiko kredit yang ekstrim. Lalu ada counter trade, imbal beli. Counter trade adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Kelemahannya yang pertama kurang efisien dibandingkan pembayaran kontan atau kredit. Lalu yang kedua, perusahaan yang melakukan counter trade kesulitan mendapatkan uang tunai di pasar internasional. Bentuk-bentuk counter trade: barter, pertukaran secara langsung barang dengan barang. Counter purchase, barter paralel, menjual dan membeli barang dagang yang tidak berhubungan. Buyback, membayar kembali barang yang dibeli dengan menjual produk yang berhubungan. Lalu ada alasan counter trade. Counter trade memungkinkan anggota suatu kartel seperti OPEC untuk menurunkan harga dari yang disepakati. Counter trade mengurangi risiko yang dihadapi suatu negara yang dilakukan counter baru fasilitas manufaktur. Hal-hal yang diperhatikan dalam counter trade: 1. Nilai jual kembali produk pertanian di future market. Sepanjang perusahaan telah memperhitungkan nilai jual kembali, maka tidak masalah jika harus dipertukarkan antara dua barang yang tidak sederajat dalam teknologi. 2. Tingkat keuntungan yang dipersyaratkan dalam counter trade harus benar-benar fair. 3. Dengan counter trade, biaya broker dapat dihemat. 4. Counter trade menjadi alternatif di saat cadangan devisa tidak memadai. Lalu yang keenam ada contoh permasalahan pembiayaan perdagangan luar negeri. Pelaku bisnis harus siap terperosok saat perdagangan dengan Rusia. Sebuah perusahaan seafood terjebak bersama 7 juta pon ikan baku. Nah, di sini ada contohnya. Lalu kita next. Oke. Jadi kesimpulannya, perdagangan luar negeri menggambarkan aktivitas yang mempunyai porsi besar dari kebanyakan perusahaan multinasional. Modal kerja yang berkaitan dengan perdagangan memerlukan pendanaan besar yang dapat berasal dari sektor swasta maupun sektor pemerintah. Dalam perdagangan luar negeri,
pun harus mempunyai metode yaitu cash in advance, letter of credit, dokumen pertukaran, konsinyasi, dan open account. Dokumen-dokumen perdagangan luar negeri meliputi bill of lading, faktur komersial, asuransi, faktur konsuler. Pembiayaan perdagangan luar negeri harus punya teknik yaitu banker, discounting, factor, dan foreigning. Adapun counter trade adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Oke, jadi itu berikut adalah pembahasan dari saya tentang modul perkuliahan seminar keuangan internasional, pembiayaan perdagangan luar negeri. Sekian atas penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.